Real Madrid dikenal sebagai klub bergelimang prestasi bersama banyak pelatih. Dari melimpahnya entrenador, jarang sekali terdengar pelatih Spanyol yang bisa sukses. Hanya Vicente Del Bosque yang bisa dikatakan sukses dengan prestasi 2 trofi Liga Champions dan 2 trofi La Liga. Selebihnya, para pelatih matador hanya numpang lewat dan gagal melanjutkan tongkat estafet tersebut. Kini kutukan gagal pelatih Spanyol menghantui Xabi Alonso yang hanya tampil menjanjikan di awal musim saja. Cetak Gol coba merangkum berlanjutnya kutukan pelatih lokal Spanyol saat menangani Real Madrid sebagai berikut. Menerapkan filosofi berbeda dalam mengambil pelatih. Barcelona punya Pep Guardiola, Xavi Hernandez, Quique Setién hingga Luis Enrique. Semua yang disebutkan tadi adalah pelatih lokal Spanyol yang pernah menangani skuad Katalan. Nggak tanggung-tanggung, mereka bisa sukses menangani pasukan biru merah selama kurang lebih 2 dekade. Contohnya saja Guardiola yang pernah membawa Barcelona meraih treble winner. Tapi kenapa Real Madrid begitu sulit mendapatkan pelatih lokal yang sukses? Ternyata Los Blancos punya kriteria berbeda dari Barcelona dalam mengambil pelatih yang diinginkan. Barcelona sendiri lebih mementingkan pelatih yang punya ciri khas permainan. Manajemen Blaugrana tidak memperdulikan apakah pelatih tersebut belum punya pengalaman. Nggak cuma itu, Blaugrana juga melihat dari rekam jejak sang entrenador dalam pengembangan pemain muda. Apabila banyak pemain yang berhasil diorbitkan, maka bisa masuk ke dalam kriteria. Sebelum melatih Barcelona, Guardiola memang sudah hatam membina bibit muda Katalan. Pelatih berkepala botak ini pernah menangani Akademi La Masia selama kurang lebih 2 tahun. Real Madrid tentunya berbeda. Mereka lebih mementingkan pelatih yang sudah sangat berpengalaman, terutama pengalaman dalam memenangkan trofi bersama klub yang sebelumnya. Kita lihat saja bagaimana Florentino Perez mengambil Jose Antonio Gamaco di tahun 1998 yang lalu. Kalau dilihat dari rekam jejaknya, pelatih kelahiran Chiesa ini bisa dikatakan gak begitu bagus. Namun saat itu Perez mengambilnya karena mampu membawa Espanyol memenangkan Copa del Rey. Benar saja Gamaco gagal mengemban tugasnya dengan baik. Manajemen kemudian memecatnya setelah hanya melatih Real Madrid kurang lebih 20 hari saja. Di bawah tangan dinginnya El Real juga hanya bisa memenangkan 3 pertandingan saja. Bahkan sang juru taktik pernah membawa Real Madrid menempati peringkat 10 klasemen sementara. Gak heran Perez sedikit kapok merekrut pelatih yang berasal dari Spanyol. Buktinya Real Madrid langsung mendatangkan Guus Hiddink sebagai penggantinya. Lagi-lagi pelatih asal Belanda ini gagal memperbaiki performa Los Blancos yang anjlok. Mungkin filosofi negeri kincir angin juga kurang cocok dengan Real Madrid. Gaya bermain Belanda memang sangat mirip dengan Spanyol yang mengedepankan penguasaan bola. Bahkan pelopor tiki-taka yang kita kenal sekarang lahir dari Johan Cruyff. Sang visioner sepak bola ini merupakan pemain asal Belanda yang dulu pernah berseragam Barcelona. Keberhasilan juara bersama pelatih asing. Setelah kegagalan Guus Hiddink, Real Madrid masih kesulitan menemukan pelatih yang pas. Terbukti manajemen masih sering bergonta-ganti pelatih dari berbagai negara. Fabio Capello, Manuel Pellegrini hingga Carlos Queiroz pernah menjadi korban pemecatan manajemen. Barulah di tahun 2010 Los Blancos pelan-pelan menemukan pelatih yang cocok. Perez menjatuhkan pilihan ke Jose Mourinho yang pernah membawa Inter Milan memenangkan treble winner. Permainan parkir bus ala The Special One mampu membawa prestasi untuk Real Madrid. Mourinho berhasil memenangkan 1 trofi La Liga dan 1 trofi Copa del Rey. Meski terbilang masih kurang oke, The Special One telah membangkitkan gairah warga Santiago Bernabeu. Ribuan orang parade berkeliling kota memamerkan trofi Copa del Rey yang diraih. Namun dalam parade ini ada satu momen yang bakal dikenang sampai kiamat. Sergio Ramos menjatuhkan trofi tersebut dan akhirnya rusak karena terlindas bus. Seolah cocok dengan gaya bermain pragmatis, Real Madrid kembali mendatangkan pelatih non-Spanyol.
Carlo Ancelotti berhasil didatangkan setelah meraih kesuksesan bersama AC Milan. Berbeda dengan Mourinho, prestasi Don Carleto bisa dikatakan lebih mentereng. Ancelotti langsung membawa pulang 1 trofi Liga Champions dan memenangkan 1 trofi Copa del Rey pada musim perdananya. Di tahun tersebut memang sepak bola bisa dikatakan yang paling seru. Momen paling diingat tentunya gol lari kencang Gareth Bale sejauh 34,6 km per jam. Gol inilah yang membawa Real Madrid menumbangkan Barcelona dengan skor 2-1. Tradisi mengambil pelatih non-Spanyol kemudian berlanjut hingga tongkat estafet Zinedine Zidane. Pelatih berkepala pelontos ini menorehkan prestasi yang jauh lebih baik. Zidane langsung membawa Real Madrid memenangkan hat-trick Liga Champions. Gol salto Cristiano Ronaldo ke gawang Juventus menjadi momen yang paling diingat Zidane. Itu gol akrobatik yang sangat gila, tapi masih kalah bagus dibandingkan tendangan voli dari saya di final 2002 melawan Bayer Leverkusen, ujar Zidane dengan nada bercanda. Setelah kepergian Zidane, tongkat estafet pelatih non-Spanyol kembali jatuh ke tangan Carlo Ancelotti. Di periode keduanya, Don Carleto akhirnya bisa mengakhiri kutukan memenangkan La Liga. Gak cuman itu, Ancelotti juga sukses membawa Real Madrid meraih 2 trofi Liga Champions secara berturut-turut. Sepatu bola dari From Zero kini turun harga. Kamu bisa dapetin dengan harga 149 ribuan saja, mendapatkan bonus tas dan kaos kaki. Cek linknya di bawah ini. Awal yang menjanjikan bersama Xabi Alonso. Di tengah dominasi pelatih asing muncul harapan baru bernama Xabi Alonso. Dia kembali menginjakkan kaki ke Santiago Bernabeu dengan rekam jejak mentereng bersama Bayer Leverkusen. Sang legenda diharapkan bisa memperbaiki performa Real Madrid yang sempat jatuh di musim terakhir Ancelotti. Berbeda dengan pelatih sebelumnya, Xabi menginginkan perubahan. Pelatih Spanyol ini pernah berujar akan membangun tim yang lebih kuat dengan taktik yang berkarakter. Xabi ingin mengubah stigma Real Madrid yang dikenal sebagai klub dengan skema monoton. Saya akan membangun sistem yang baik, mengoptimalkan potensi pemain bintang dan membangun karakter yang solid, kata Xabi. Ucapan Xabi langsung bisa dibuktikan lewat performa menggila Real Madrid di awal musim. Sang juru taktik sukses membawa Los Blancos menyapu bersih 7 pertandingan La Liga dengan kemenangan. Rekor kemenangan itu sempat dipatahkan pada laga derby menghadapi Atletico Madrid. Namun sejak kekalahan itu, Xabi bisa mengembalikan semangat kemenangan tersebut. Gak heran Real Madrid pun diprediksi bisa sukses bersama Xabi Alonso. Analisis dari Opta sempat menjagokan Los Blancos dengan peluang juara sebesar 58%. Analisis ini juga didasari dari keyakinan penuh para legenda terhadap Xabi. Michel Salgado mengatakan sang juru taktik bakal bisa meraih banyak kesuksesan bersama Real Madrid. Well, I think they've been little by little improving. It's normal because before the tournament, the new coach Xabi Alonso only had 3 sessions before coming into this tournament. Now you can see the evolution of the team, even with some players coming new like Trent, like Huzin. Berlanjutnya kutukan pelatih Spanyol di Real Madrid. Namun sayang bagi Xabi hanya menjanjikan di awal saja. Memasuki pertengahan musim, Real Madrid malah terseok-seok dan gak pernah menang di 3 laga terakhir La Liga. Padahal lawan Real Madrid saat itu bisa dikatakan enteng karena menghadapi klub papan bawah. Usut punya usut, menurunnya performa disebabkan karena perpecahan ruang ganti. Kisru ini dimulai dari Vinicius Junior yang kerap marah-marah saat ditarik keluar oleh Xabi. Pada akhirnya masalah ini kian berlarut-larut hingga mengganggu stabilitas. Keributan besar ini membuat Real Madrid terbagi menjadi 2 kubu. Pertama, pihak yang diisi oleh Kylian Mbappe, Arda Güler, dan Thibaut Courtois yang mendukung Xabi Alonso sebagai pelatih. Vinicius mengisi kubu oposisi menentang Xabi bersama Rodrigo, Brahim Diaz, dan Eduardo Camavinga. Sampai saat ini sang entrenador belum bisa keluar dari konflik tersebut.
Manajemen pun memberikan ultimatum keras untuk Xabi agar bisa secepatnya mengatasi masalah tersebut. Jika tidak, karirnya di Real Madrid bakal lenyap, terancam dipecat. Kekalahan kontra Athletic Bilbao akan semakin membuat Real Madrid kesulitan juara. Analisis dari Opta terbaru per bulan November bahkan nggak memasukkan Los Blancos sebagai favorit juara. Media ini memprediksi Real Madrid akan finish di peringkat kedua di bawah Barcelona dengan perolehan 78 poin. Analisis ini sangat tajam mengingat lawan Los Blancos berikutnya terbilang cukup berat. Apabila dipecat, tentunya Xabi akan melanjutkan kutukan pelatih gagal Spanyol. Jika kita melihat dari track record, Real Madrid memang kurang bersahabat dengan pelatih Matador. Hanya Vicente Del Bosque yang bisa dikatakan sukses memenangkan banyak gelar selama 4 musim. Mulai dari 2 trofi Liga Champions, 2 trofi La Liga, dan 1 Intercontinental Cup. Sejak saat itu, Real Madrid kesulitan menemukan pelatih Spanyol yang berkualitas. Berbagai entrenador dari Matador selalu gagal mengemban tugasnya dengan baik. Di era tahun 2015-an tentunya kita masih ingat saat Real Madrid dilatih oleh Rafael Benitez. Pelatih berkepala botak ini melakukan banyak dosa besar bersama Los Blancos. Saat ditangani Benitez, ruang ganti Real Madrid selalu nggak harmonis. Kegagalan mengalahkan tim-tim kecil maupun tim besar juga menjadi faktor utamanya. Cerita tersebut tentunya mirip dengan yang dialami oleh Xabi Alonso saat ini. Terakhir kali Real Madrid menggunakan jasa pelatih Spanyol adalah saat dilatih Julen Lopetegui pada tahun 2018. Manajer kelahiran Asteasu ini datang secara dramatis dan pergi secara tragis. Di bawah tangan dinginnya, sejumlah pemain bintang seperti Karim Benzema mengalami penurunan performa. Bahkan di era Lopetegui, Real Madrid harus kehilangan sang mega bintangnya Cristiano Ronaldo. Sang juru taktik malah membiarkan Ronaldo pergi tanpa memperjuangkannya. Memang saat itu konflik CR7 dengan Perez bisa dikatakan rumit. Seharusnya Lopetegui mencegah kepergian Ronaldo dengan melakukan diskusi bersama sang presiden. Lopetegui mengatakan Ronaldo pergi begitu saja tanpa diberikan kesempatan komunikasi. Gak heran sang juru taktik hanya diberikan kesempatan memimpin sebanyak 14 laga saja. Lopetegui langsung dipecat saat menelan kekalahan ke-6-nya di derby menghadapi Atletico Madrid dengan skor 2-4. Buat kamu yang butuh celana pendek serbaguna, beli 3 cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan berlanjutnya kutukan pelatih lokal di Spanyol saat menangani Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Akankah Xabi meneruskan rekor buruk pelatih Matador di El Real? Atau justru dirinya mampu membalikan keadaan dan mempersembahkan trofi pada akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.